Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nabila Prameswari dari Manajemen Pariwisata Lanjutan ingin mempresentasikan tugas akhir saya, skripsi saya yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Brand Awareness dan Minat Beli di T-Space Cafe Bandung. Dimulai dari latar belakang, jadi berdasarkan open data Jabar, jumlah kafe yang ada di kota Bandung itu mengalami fluktuasi dari sejak tahun 2017 sampai 2021, dari 14 kafe pada tahun 2017, kemudian 41 kafe 2018, 2019 terjadi sama, dan kemudian tahun 2020 ada 50 kafe dan 2021 ada 99 kafe. Dengan banyaknya kafe di kota Bandung, Pak, itu membuat saya penasaran bagaimana para pemilik kafe ini memasarkan kafenya sehingga banyak pengunjung yang datang ke kafe. Nah, salah satu pemasaran itu adalah iklan, Pak. Jadi saya penasaran dengan pemanfaatan iklan yang digunakan oleh para pengusaha kafe itu untuk memasarkan produk dan ada pengaruhnya tidak kepada brand awareness dan juga minat beli yang ada di kafe tersebut. Nah, kafe yang saya pilih ini adalah Teang Space atau kita sebut sebagai T-Space Cafe yang ada di Jalan Gandapura nomor 71B. Ini salah satu ada dua jenis iklan. Contohnya ini yang adalah produk berupa makanan. Kemudian ini ada barang-barangnya juga karena di kafe tersebut tidak hanya menjual makanan, tapi juga ada barang berbau kekoreaan. Kemudian ada juga mereka menyewakan tempat untuk melaksanakan event-event yang bertemakan K-pop atau Korea. Kemudian bukan hanya media sosial juga, tapi mereka juga menggunakan review KOL atau Key Opinion Leader seperti influencer. Sehingga dari itu saya ingin meneliti pengaruh iklan terhadap brand awareness dan minat beli yang ada di T-Space Cafe Bandung. Oke. Sebentar, maaf Pak. Oke. Nah, rumusan masalahnya ada 5. Yang paling pertama adalah bagaimana iklan yang dilakukan T-Space Cafe Bandung, kemudian bagaimana brand awareness di T-Space Cafe Bandung, bagaimana minat beli di T-Space Cafe Bandung, dan seberapa besar pengaruh iklan terhadap brand awareness di T-Space Cafe Bandung, dan seberapa besar pengaruh iklan terhadap minat beli di T-Space Cafe Bandung. Nah, ini kerangka berpikirnya, Pak. Dari iklan, saya ingin mencari pengaruh iklan berdasarkan dimensi yang ada terhadap brand awareness dan juga minat beli. Jadi saya punya variabel dependennya ada 2, kemudian variabel independennya ada 1. Ini lokasi penelitiannya, Pak. Ini T-Space Cafe Bandung yang ada di Jalan Gandapura 71B Merdeka, Kota Bandung. Jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini ada telepon dan juga websitenya. Kajian teorinya ini paling pertama dari iklannya. Iklan ini disebut sebagai segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Ini diambil dari Kotler dan juga Armstrong. Kemudian dari brand sendiri, dari Rangkuti, merupakan sebuah nama atau simbol seperti logo, merek, dagang, desain kemasan, dan sebagainya yang dibuat untuk membedakan satu produk dan juga produk lainnya. Ini ada brand, kemudian dari awareness-nya atau kesadaran dari Durianto yang menggambarkan keberadaan merek atau brand di dalam pikiran konsumen yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya memiliki peranan kunci dalam brand equity. Kemudian ini ada minat beli dari Kotler dan juga Keller, di mana minat beli konsumen ini adalah perilaku konsumen. Di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau membeli suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Dari metode penelitian, saya menggunakan kuantitatif dengan pengumpulan data, kuesioner, dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Populasi dan sampel, ini populasinya adalah pelanggan yang mengunjungi T-Space Cafe Bandung. Kemudian dari populasi itu saya mengambil sampelnya. Saya menggunakan rumus yang ini, Pak. Saya mengambil rata-rata dari sekiranya kayak sehari itu pengunjung ada sekitar 140 orang. Kemudian saya hitung, jadi ada 102 sampel. Kemudian pengolahan datanya uji validitas dan reliabilitas dan analisis datanya, analisis deskriptif, verifikatif, koefisien regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji T.
dari uji validitasnya nih Pak. Ini dari kuesioner iklannya ya Pak ya. Nah, berdasarkan dari dimensi yang ada, terlihat bahwa iklan ini udah valid Pak, sudah valid si variabelnya berdasarkan karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabelnya. Kemudian ini untuk yang brand awareness-nya, ini juga lebih besar daripada R tabelnya, jadi semuanya valid. Dan ini ada minat belinya juga valid, lebih besar dari 0,3. Untuk reliabilitasnya, saya menggunakan Cronbridge Alpha, di mana ini terlihat bahwa kuesioner untuk iklannya ini sudah reliable, sudah tangguh Pak, karena nilainya udah di atas 0,7. Begitu pula dengan brand awareness dan juga minat belinya. Ini untuk analisis deskriptifnya Pak, ini dilihat dari rata-ratanya. Saya sudah menghitung, jadi untuk dimensi iklan itu totalnya 3,95, kemudian brand awareness-nya 3,44 dan juga minat belinya 3,51. Untuk determinasi atau R-square-nya ini didapatkan untuk pengaruh iklan terhadap brand awareness itu sebesar 0,488 atau 48,80%, dan sisanya itu sebesar 51,20%, yang mana itu merupakan variabel yang tidak saya ambil dalam penelitian ini. Ini pun yang keduanya, karena saya memiliki Y-nya ada 2, ini adalah variabel iklan pengaruhnya, jadi R-square-nya itu mendapatkan 56,80% dan sisanya sebesar 43,20%. Ini untuk regresi linear sederhananya Pak, saya menggunakan yang ini. Kemudian kalau dilihat dari ini Pak, ini bertanda positif ya Pak, jadi sekitar 1,6,5. Jadi dia tuh punya pengaruh, iklan ini punya pengaruh dalam meningkatkan brand awareness. Ini juga untuk yang Y2-nya, koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,887, dan berarti iklan itu punya pengaruh terhadap minat beli. Untuk uji hipotesanya Pak, jadi sebenarnya saya menggunakan uji T-nya tuh tidak saya gunakan, jadi saya menggunakan uji hipotesis karena variabel X-nya hanya ada 1. Jadi di sini bisa dilihat uji hipotesisnya di 9,77, di mana itu lebih besar dari T-tabelnya 1,984. Oke. Begitu pula dengan iklan terhadap minat beli, terlihat 11,460 dan itu lebih besar daripada T-tabelnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk berdasarkan analisis yang saya lakukan, tanggapan responden mengenai variabel iklan secara keseluruhan berada di dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,95. Dan berdasarkan itu juga variabel brand awareness-nya punya rata-rata sebesar 3,44 dan dalam kategori baik. Kemudian minat beli juga mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,51 yang berada dalam kategori baik. Kemudian berdasarkan hasil koefisien determinasi pengaruh iklan terhadap brand awareness di Space Cafe Bandung, dapat diketahui bahwa pengaruh iklan terhadap brand awareness sebesar 48,80%. Kemudian iklan juga terhadap minat beli di Space Cafe Bandung memiliki koefisien determinasi sebesar 56,80, yang mana berarti punya pengaruh yang simultan dan juga parsial. Dan yang terakhir ini adalah saran saya kepada perusahaan, di mana perusahaan itu dapat meningkatkan promosi lewat iklan lagi yang lebih efektif dengan mengikuti perkembangan terkini agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian perusahaan diharapkan lebih meningkatkan brand awareness kepada konsumen lewat berbagai media, terutama iklan, agar brand selalu dikenal dan juga diingat oleh konsumen. Kemudian perusahaan diharapkan dapat menambah iklan mengenai produk yang ada di Space Cafe Bandung untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dan terakhir adalah perusahaan diharapkan lebih sering bekerja sama dengan KOL sebagai salah satu cara untuk mempromosikan Space Cafe Bandung untuk lebih banyak menjangkau konsumen baru. Sekian, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih. Silakan duduk dulu, Saudari Nabila. Baik Pak. Baik, dari presentasinya cukup bagus ya. Cuma kan kami di sini ingin mengetahui dan menguji apa yang telah Anda presentasikan, apakah betul benar-benar Anda yang buat atau Anda yang meneliti secara langsung, gitu kan? Baik. Tadi coba ke judul awal. Oke Pak. Oke. Pengaruh iklan terhadap brand awareness dan minat beli di
T-Space ya, Cafe Bandung. Ya. Oke. Nabila, Pak. alasan utama Anda ini kenapa sih ngambil judul seperti ini? Karena saya lihat kafe di Bandung itu ada banyak, Pak. Jadi antara satu kafe dan kafe lain itu punya jalannya sendiri untuk mencari konsumen, dan salah satunya adalah melalui iklan. Maka dari itu saya penasaran bagaimana cara Taeyang Space ini menggunakan iklan untuk menarik konsumen dan pengaruhnya terhadap brand awareness dan juga minat beli di T-Space Cafe Bandung. Oke, baik. Terus nanti sekalian cara menulis juga diperhatikan ke ini ya. Kalau yang bahasa asing harus miring ya. Oke, terus tadi saya perhatikan tidak ditampilkan hipotesa ya. Ada hipotesa. berapa hipotesa dalam penelitian Anda? Ada 2, Pak. 2. Coba sebutkan hipotesa yang pertama. Jadi hipotesa yang pertama itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari iklan terhadap brand awareness. Terbukti atau tidak? Terbukti, Pak. Buktinya apa? Buktinya saya izin. Iya, silahkan. Ya, Pak. Jadi buktinya itu ada di coefficient. Sebentar ya, Pak ya. Nah ini, Pak, di coefficient determinasi atau R-square yang pertama, ini dapat dilihat pengaruh dari iklan terhadap brand awareness itu. Saya boleh izin berdiri, Pak? Boleh silakan. Jadi terdapat pengaruh dari iklan terhadap brand awareness sebesar 0,488 atau 48,80%. Oke. Ditanyakannya tadi signifikan atau tidak? Oh, signifikan. Iya. Oh, sebentar. Dari hipotesanya terbukti. Itu bukti Bapak. tidak gitu. Itu hipotesis. Yang ini, Pak, maaf. Jadi ini iklan terhadap brand awareness itu terbukti karena T hitungnya tuh lebih besar sebesar 9,770 dari T tabelnya, Pak. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Nah, ini apa tadi? T tabel Bukan T hitungnya, Pak. Tiang apa sih namanya? Uji T. Oh, bukan perusahaannya. Oh, T yang T-Space Cafe, Pak. T-Space. Anda menggunakan iklan apa saja di sana? Ada media sosial, Pak. Ya, apa aja? Instagram, Terus? ada Twitter, YouTube. Kemudian selain itu mereka juga bekerja sama dengan media seperti media website berita, Pak. Oh, cuma berarti medsosnya cuma 3 ya? Iya, Pak. Tidak bekerja sama dengan ini apa? Marketplace? Marketplace tidak, tapi dengan KOL, KOL. Oke. influencer, Apa itu KOL? key of leader, Pak. Oke. Baik, saya akan tanyakan ini metode apa sih yang Anda gunakan ini? Metode kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Metode kuantitatif regresi linear berganda atau fat analysis? Saya ngambil yang sederhana, Pak. Ya apa? Jadi yang sederhana, sebentar, Pak. Ini yang sederhana karena mau dicari jadi dia tuh punya hubungan antara X dan Y. Oke. Baik. Kenapa Anda menggunakan regresi linear yang sederhana? Karena selain karena ada hubungannya tadi, Pak, saya juga punya variabelnya tuh ada 2, Pak. Apa saja yang di dalam penelitian ini variabelnya? Variabel yang dependennya Ya, itu, dependennya apa? dependennya itu ada brand awareness dan juga minat beli. Kemudian yang independennya ada iklan. Oke, baik. Jadi minat independennya 2 ya? Dependennya 2, Pak. Iya. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan lagi tadi nggak ditampilkan teori-teori ya? Teorinya saya izin, Pak. Oh ya, boleh. Tadi sekilas doang ya? Ada Saya ngambil hanya untuk kajian teorinya saya ngambil untuk intinya. ya dari cuma ini variabel, aja ya? Pak. Iya, Pak. Oke. Intinya aja ya? Intinya Iya, aja ya. Ke brand awareness ini Kemudian ada minat beli. ininya grand teorinya apa? Pakai siapa, dari mana? Grand teorinya dari manajemen, kemudian kebasaran. Siapa? Tadi belum disampaikan ya? Iya, Pak, saya lupa, Pak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Saudari siapa? Nabila, Pak. Nabila, Anda tadi menggunakan metode kualitatif katanya ya? Kuantitatif.
Apa sih esensinya menggunakan metode tersebut? Esensinya menggunakan angka dan statistika, Pak. Itu. Selain itu apa? Selain itu, Esensi saya mengambil kuantitatif atau apa sih, Pak? oke, nanti ketahui ya, salah satunya kan Anda menguji hipotesis ini menggunakan ini gitu ya, untuk menguji hipotesis ini Anda ya. Oke, baik. Sementara itu dulu, silahkan Pak Emron. Terima kasih Pak Apais Safari. Nabila, yang ingin saya tanyakan di dalam metode kuantitatif itu adalah uji instrumennya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, instrumennya apa? Instrumen yang saya pakai tuh kuesioner, Pak. Kuesioner. Nah, sebelum kuesioner itu disebarkan ya, secara menyeluruh kan ada ujinya ya? Iya, Pak. Apa yang diujinya? Pengujian variabelnya, Pak, dimensinya Nah, uji apa? agar valid, Ya. Uji apa? reliabilitas sama verifikatif, Hah? Uji reliabilitas dan validitas. validitas ya, jangan sampai lupa ya. Iya, Pak. Nah, kalau validitas itu standarnya berapa? Validitas itu standarnya 0,3. 0,3 ya. Oke ya. Jadi udah paham ya. Coba lihat lagi gambar paradigmanya ya. Nah, kalau saya lihat ini Y-nya 2 ya. Iya, Pak, betul. Nah, di dalam pengujian berapa struktur di sini? Strukturnya ada berapa struktur pengujian? Oh, ada 2, Pak. 2 ya. Struktur apa? Yang pertama bisa jelaskan struktur apa? Untuk yang pertama, struktur antara iklan terhadap brand awareness, Oh, ya. kemudian iklan terhadap minat beli, Pak. Oke ya, paham ya. Nah, coba saya ingin tahu berapa koefisien determinasi struktur 2? Untuk yang struktur 2 itu, Pak, Boleh, ya, tampilkan aja saya dulu ya. tampilkan ya, Pak ya. Iya, jadi ini Pak untuk yang struktur keduanya mendapatkan hasil sebesar 56,80%. 50% ya. Epsilonnya? Epsilonnya sebesar 43,20%. Oke, rumus epsilon? Rumus epsilon itu saya tidak tampilkan di sini, Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Tapi rumusnya itu yang Y sama dengan A ditambah B ada X-nya. Rumus persamaan itu. Oh, persamaannya, Pak ya? Rumus epsilon. Oh, rumus epsilonnya 1 dikurang dari R square-nya, Pak. Oke. Ya. Epsilon itu apa itu? Epsilon itu variabel lain yang tidak saya gunakan dalam penelitian ini. Di penelitian ya. Iya, Pak.